Pertama-tama perkenalkan nama saya Randy Aldi dari kelas TEP 4602 dengan NIM 1104223097. Di sini saya akan mempresentasikan tugas microcontroller di mana di tugas tersebut saya harus membuat GUI untuk menampilkan set point dan HP. Eh, Mungkin pertama-tama di sini saya isi satu screen terlebih dahulu. Oh, dan juga mungkin mohon maaf karena saya menggunakan HP untuk visualisasi muka saya karena laptop saya ini tidak bisa menyalakan kameranya. Oke, mungkin saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio untuk pembuatan dari GUI yang ditugaskan. Kalau kita lihat di sini, di bagian form search ini, di sini tuh adalah tempat kita menaruh beberapa macam fitur seperti button, terus juga ada text box dan juga ada chat. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada label. Jadi kayak semacam judul dari apa yang di bawahnya itu saya kerjakan. Lalu di sini tuh ada judul buat set point dan di sebelah juga ada judul untuk KP. Nah, di sini kita menggunakan namanya text box. Jadi nanti ketika kita melakukan simulasi, kita bisa menginputkan suatu nilai ke text box tersebut, baik itu text box untuk set point maupun text box untuk HP. Lalu di bawahnya ini ada masing-masing tombol button ya. Jadi ketika misal kita udah masukin nilai set point misal 5, ya udah nanti kita pencet tombol button dan nanti outputnya itu akan menghasilkan nilai 5 untuk set point. Dan di sini saya menambahkan chart di mana chart ini itu kita gunakan untuk nanti melakukan visualisasi datanya. Dan bisa dilihat di sini kita nanti ingin melihat nih si KP-nya itu berapa, maksudnya gambar grafiknya bagaimana dan juga actual speed-nya. Tapi sebelum ke simulasi mungkin di sini saya akan sedikit mereview dari codingannya terlebih dahulu. Oke, dari codingan ini seperti ini. Satu hal yang saya notice dari saat pengerjaan ini yaitu penamaan dari masing-masing label, masing-masing text box dan button ini tuh harus sesuai dengan yang apa yang kita tulis di form. Misal di sini tuh misal kita bicara soal KP ya. Nah, di bagian kanan di sini kita lihat namanya label 2. Nah, oleh karena itu nanti di sini pun penulisan juga harus sama label 2. Nah, di bagian sini. Kenapa? Karena kalau misalnya berbeda nanti hasilnya tuh error. Dan juga kalau misalnya di Visual Studio ini yang saya tangkap ketika codingannya error, maka kita akan kesulitan untuk membuka desainnya kembali. Kita harus men-solve problemnya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini bisa dilihat dari codingan. Di sini saya menginisialisasikan variabel-variabel yang ada di sini. Yang pertama set point di sini pertama-tama saya set dulu nilai dari 0 dan KP itu sebagai satu. Terus nilai aktualnya 10 dan PWM-nya 10. Di sini saya menggunakan data dummy karena tidak langsung menghubungkannya dengan Arduino. Lalu private double ini ya itu tipe datanya dari si variabel masing-masing ini. Nah, di sini ada inisialisasi timer. Kenapa? Karena nanti saat kita melakukan simulasi itu kan tidak statis ya diam di 1 detik saja misal. Dan itu bakal otomatis melakukan pertambahan. Jadi grafiknya itu dinamis tiap 0,5 detik. Nah ini kalau misalnya kita tinggal mau ubah nih selang waktu jadi 1 detik misalnya udah ini tinggal ubah jam jadi 1000. Dan ini satu itu dalam waktu milisekund. Terus di sini inisialisasi chart. Ya udah kita inisialisasi si gambarnya. Dan di sini ada timer update, ya itu buat eh, mulai si timer ini dari nol, karena timer update start. Ini ada inisialisasi charnya, jadi di dalam char ini ada apa aja. Di sini saya penambahkan actual speed atau kecepatan realnya itu berapa, lalu ada set point dan juga KP. Dan semua ini nanti tiga ini tuh bakal ditampilkan di grafik ketika di running. Lalu ini ada inisialisasi KP dari titik awal. Nah, karena kan
Nah, nanti kita lihat selama pembuatan grafik itu bagaimana perubahan si KP-nya ini. Lalu ini void chart untuk text box ini kita biarkan saja kosong karena nanti kan yang mengisinya tuh kita sendiri saat melakukan simulasi. Nah, di sini di bagian button, nah button ini kan fungsinya ketika kita pencet maka nilai yang kita tulis sebelumnya di text box itu akan diinputkan terlebih diinputkan masuk ke dalam program dan hasilnya ditampilkan dalam grafik. Nah, ini fungsi dari button. Dan button ini ada dua, ada button satu ini fungsinya tuh untuk set point dan yang kedua button dua ini tuh untuk mengubah nilai KP. Oke. Terus di ini ada bagian bawahnya ini ada codingan untuk timer yaitu untuk mengatur nilai realnya dan juga sesuai dengan apa yang diinstruksikan di eh, penugasan. Nah, disesuaikan dengan rumus berikut. Oke, mungkin langsung saja ke simulasinya. Nah, bisa dilihat di sini, saya zoom terlebih dahulu. Nah, di sini tuh ada tiga nanti bentuk grafiknya. Yang berwarna biru ini tuh adalah actual speed atau kecepatan real. Set point itu yang warna oranye dan KP ini yang warna hijau. Bisa teman-teman lihat di bagian sini kan udah ada yang warna hijau ya. Kenapa bisa ada yang warna hijau di sini dan nilai satu itu karena kita sudah tentukan terlebih dahulu di bagian sini. Nah, makanya nilainya jadi satu di KP. Nah, gimana kalau misalnya kita ubah nih nilai set point-nya? Oke, misal kita ubah nilai set point-nya, kita masukin angka misal 3. Terus kita ubah nih nilai KP-nya menjadi eh misal 2 deh. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga nilai yang dimasukkan harus berbentuk integer. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman masukin dalam bentuk char, misal kelebihan satu di misal ada 2H, nah ini bakal error. Nah, kita coba update di ini, masukkan. Nah, bisa teman-teman lihat nilai KP-nya tuh jadi berubah nih. Yang asal satu, dia naik ke yang warna hijau ini. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat set point-nya, saya sudah setel ke angka 3. Dan dia akan berubah. Nah, ini tuh perubahannya tuh dinamis ya, teman-teman. Misal kita ubah lagi ke 4, maka grafiknya akan naik lagi. Dan bisa lihat nih, nilai actual speed itu ada di bagian sini. Eh, Kalau misalnya kita ngomong soal set point itu kan ada nilai yang kita harapkan ya. Kalau sedangkan KP ini tuh semakin besar kita naikkan nilai KP-nya, maka hasilnya itu akan semakin dalam kutip kutip agresif, tapi osilasinya makin besar. Misal kita naikkan menjadi 5 deh. Oke. Nah, bisa dilihat di sini, maka actual speed itu akan semakin besar, menandakan osilasinya juga yang semakin besar. Nah, kalau gitu, mari kita coba kecilkan cupping jadi satu dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, cuppingnya sudah di set jadi satu, bisa kita lihat ya di bagian sini eh, malah hampir tidak terlihat si bagian KP-nya. Oke, kita coba naikkan lagi sedikit menjadi dua. Apa yang terjadi? Oke, masih belum terlalu terlihat juga. Nah, mari kita coba ubah nilai set point-nya menjadi misal 3. Nah, dilihat di bagian sini antara bagaimana sih hubungan si set point dengan KP ini. Dan juga ini teman-teman harus perhatikannya bentuk skalanya. Karena tadi kita membuat KP-nya itu senilai 5, maka osilasinya kan semakin besar. Dan lihat range skalanya itu dari 0 sampai 20. Which is nanti kalau misalnya kita lihat gambar di sini, itu kan agak semakin mengecil ya. Nah, itu adalah hal yang harus teman-teman perhatikan ketika mengubah nilai set point dan KP. Mungkin kurang lebih hasil simulasi dari apa yang sudah saya kerjakan seperti ini. Untuk datanya, data yang saya masukkan ini masih dalam bentuk dummy dan belum saya hubungkan dengan Arduino Uno karena Arduino Uno saya eh, ada di rekan kelompok saya dan belum saya coba. Mungkin
sekian dari apa yang bisa saya kerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf bila masih ada salah-salah selama proses pembuatan ataupun selama proses penjelasan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.